melocot panas Mbak Besti. Bismillah. Wah, lagi-lagi. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Bingung ini mulainya dari mana ya Allah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan, sedang masakin sayur buat Mak De ya Mbak Bu Besti. Ini saya bumbunya cuman garam doang karena Mak De kan vegetarian ya, jadi tidak makan bawang putih, bawang merah, segala perbawangan itu tidak makan, jadi bumbunya cuman itu doang Mbak Bu Besti. Kayaknya ini sudah ya Mbak Besti. Ini tuh sisa makanannya Mak De ya Mbak Bu Besti, tidak dientekkan dan sudah beberapa hari di kulkas. Jadi ini tadi tidak dimakan, katanya embuh lah rasanya piye-piye, susah. Ini juga, ini sudah beberapa hari di kulkas. Ini mie ya Allah, jangan sak minim banyak, tidak dimakan blas. Tuh. Lalapan Mbak Bu Besti, ini mau saya rendam air garam biar kalau ada binatang-binatangnya itu pada meninggoy semua. Ini dibuka ya, kayak gini dalam-dalamnya itu. Barangkali ada apanya demit delik di sini gitu. Tuh dibuka itu, dibiai seperti ini tuh. Bismillah. Kok tidak kena? Oke Mbak Bu Besti, saya mau bikin sambal terong. Ini terongnya sudah saya cuci, panjangnya delok terong Taiwan tuh, cilik dawa ya toh. Jadi kalau diunyer-unyerkan kayak gini tuh bisa merangkap jadi dolanan. Untung anak sini itu tidak beling-beling ya. Kalau di Indonesia itu prayos tinggi unyer-unyeran, tinggi helikopteran kayak gitu. Cuman karena di sini itu bocahnya tidak terlalu uplong, dolanan reno-reno kayak gitu, jadi ya aman. Ini sudah saya cepakkan juga perbumbonannya Mbak Bu Besti. Jadi aduh nei, mari kita eksekusi. Bismillah. Bismillah.
tomatnya belum matang, tapi cabai, bawang baik, bawang jahatnya sudah matang duluan, sudah kering. Jadi ini tak sisihkan kayak gini Mbak Besti. Ini tak matangkan dulu. Terus ini saya mencemplungkan terasi dari Afrika, yaitu impor. Ada yang bilang ini terasinya sudah matang, kenapa harus digoreng lagi? Ya diinget ini Mbak Besti, biar tidak kademen. Kancanya panas terus dia dingin sendiri kan mesaknya sekali ya toh. Jadi ini saya angetin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Terus ini Roy Suryo ya Mbak Bu Besti, ini sisa kemarin saya pakai sepertiga bungkus tuh. Terus ini masih ada, saya lempet lagi buat besoknya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang time-nya untuk mengulek. Tomate, Masya Allah. Tomate itu paling suka kalau yang teksturnya seperti ini Mbak Bu Besti. Masya Allah. Ceplok. Kalau pertama ngulek kayak gini tuh harus pelan-pelan biar tidak muncrat semua, karena di dalam cabenya, di dalam tomatnya itu banyak minyaknya Mbak Besti, dan panas kalau memoncerati itu, jadi harus hati-hati. Nah sekarang sudah boleh banter-banter ini, sudah boleh ngegas ini nguleknya, soalnya sudah tak pelekat semua. Sudah Mbak Besti, sekarang waktunya menggoreng iwaknya dan terong. Oke, sekarang saya mau mengentas ini Mbak Bu Besti, kayaknya sudah nih. Bismillah. 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 Madang Mbak Bu Besti, masih edisi menu diet ya. Ikan salmon, terus kemudian ini apa, terong penyet, terus kemudian lalapannya selada. Oke. Sebenarnya kemarin itu sudah dapat pare putih, tapi saya pengen lalapan selada, jadi lalapan selada dulu ya Mbak Besti. Terus nasinya baru matang, terus ada sisa sedikit nasi kemarin tak makan pisan, daripada nanti disimpan terus mambu eman-eman dibuang ya toh Mbak Bu Besti. Saya tiap hari itu masaknya cuman secangkir full gitu, bukan peres, secangkir full kayak gitu, itu untuk makan 2 kali, jadi makan malam sama makan siang. Kalau sarapannya itu ya sarapannya macam-macam Mbak Bu Besti, kadang roti, kadang bakpao, kadang ya pokoknya saeneknya, tapi selain nasi biasanya seperti itu. Oke Mbak Bu Besti, sebelum madang saya mau cerita dulu kalau kucingnya Kang Bos ini ditekakkan kanca lagi. Jadi di rumah ini sekarang ada 2 kucing. Yang satu itu masih sak kepel gitu gedenya. Tapi kucing yang gede gara-gara ditekakkan batur. Jadi gara-gara dicarikan temen serumah kayak gitu. Sekarang nggak doyan makan Mbak Bu Besti. Sudah 4 hari ini tidak doyan makan gara-gara dicarikan temen tinggal serumah. Tidak nafsu makan. Mungkin kalau orang kayak gitu tuh cemburu kali ya.
Jadi takut kalau nanti itu kasih sayang perhatian babunya itu tercurah ke yang satunya kayak gitu, ya kan? Iya kan? Mungkin kira-kira seperti itu. Jadi 4 hari tidak doyan makan. Kalau tidak disuapin sama Mas Bos, ndak makan Mbak Besti. Jadi kok kekel ngerasani. Oke, sekarang wes saya mau madang dulu. Jangan lupa berdoa biar madangnya tidak direwangi setan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Makannya seadanya saja ya, cuman penyetan terong sama ikan salmon. Bismillahirrahmanirrahim. Nyul ikannya dulu. Wah, melocot panas Mbak Besti. Wah. Bismillah. Wah, laki-laki. Wah, mantap Mbak Besti. Sambalnya diratakan. Sekarang nyuwil ikannya. Ini hati-hati ya, ada durinya. Tuh, durinya tak sisihkan. Milih duri dulu, biar tidak nyeloloti nanti Mbak Bu Besti. Tuh, deloklah banyak sekali durinya. Wah, ini kalau menyekrok di tenggorokan ya sida mulai. Wes, bismillahirrahmanirrahim. Bingung ini mulainya dari mana ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap pol Mbak Bu Besti. Padahal cuma terong sama salmon doang gitu. Wah, sambalnya juga pedasnya mantep. Ini bagian yang paling enak, ekornya. Bukan, perut. Ada yang bilang ikan salmon itu amis, tidak enak. Kalian saja yang tidak godak mengulai itu. Yang penting ikannya masih fresh, pasti tidak akan amis. Yang amis itu berarti ikannya tidak fresh. Wah, sambalnya lagi. Terakhir Mbak Bu Besti.
Terakhir lagi. Ini terakhir tenanan. Oke, Mbak Bu Besti, saya sudah selesai madangnya. Terus saya mau bikinkan ini. Yang nggak bikin sih, ini cuman mengangeti. Ini adalah susu kedelai untuk Mak D. Jadi karena beliau itu vegetarian gitu, gizinya, proteinnya cuman dari protein nabati, makanya pakai susu kedelai sama tahu. Terus tadi itu lawuh saya, ini saya simpan di sini. Jadi ini masih ada setugel ikan salmon, terus ada lalapannya sedikit sama sambal. Ini mau tak buat makan malam nanti ya Mbak Bu Besti. Terus di video saya yang kemarin itu dikomentari katanya saya ini kalau makan itu piye ya, kayak cuman ngurusin perut doang. Jadi nggak kayak mbak-mbak TKW, kayak mohon maaf ini terpaksa saya harus menyebut ya, kayak Mbak Tina sama Mbak Isa kayak gitu. Katanya itu beliau-beliau ini dulu waktu ngonten di Taiwan itu tuh hemat sekali. Jadi tidak ngurusi perut kayak gitu, intinya seperti itu. Makanya sekarang beliau-beliau ini waktu pulang ke Indonesia itu tuh sukses kayak raya kayak gitu, katanya seperti itu. Saya tidak mengikuti beliau-beliau ini, jadi saya tidak tahu ya Mbak Bu Besti. Cuman yang saya tahu beliau berdua ini, Mbak Isa sama Mbak Tina itu punya suami dan mereka itu kerja sama-sama di Taiwan. Jadi, ojo dibanding nih karo sing golek dewe ini Mbak Besti. Ini tidak ada bojonya, ini kerja golek sendiri ya toh. Beda. Ibaratnya saya cuma dapat 10.000, beliau itu dapatnya 20.000 kayak gitu. Soalnya yang kerja 2 orang, ini kerja sendiri, jadi jangan dibandingkan. Terus perkara makan saya, ini tuh dijatah sama majikan. Jadi semuanya dijatah sama majikan, lauk pauk semuanya itu yang beliin majikan. Saya cuma beli cabai doang. Atau kalau seumpamanya lagi pengen sayur-sayuran Indonesia itu baru saya beli online. Selain itu semuanya yang beliin majikan. Mau saya hemat atau tidak hemat, itu tidak akan menambah jatah tabungan saya, tidak akan menambah gaji saya. Jadi ya mau saya menghemat, mengirit ataupun saya losdol semuanya tamplok jadi satu, gaji saya sebulan ya segitu, saya kirim pulang ke Indonesia ya segitu, tak kasihkan ibu saya ya segitu, tak tabung ke rekening saya ya segitu, tidak ada hubungannya. Jadi ini tuh majikan yang ngasih. Kalau di majikan yang dulu memang itu tuh saya beli sendiri, tapi kan kalian tahu setiap beberapa hari sekali, kadang bentino dikasih uang 1.500, 300.000 kayak gitu sama Simbah sama Pak Bos kayak gitu. Kalau Pak Bos biasanya ngasih voucher, kalau Simbah baru ngasih duit kayak gitu. Jadi tidak nguek-nguek gaji Mbak Bu Besti. Terus jangan bandingkan saya sama yang lain ya, karena beda, rezekinya orang itu beda, kebutuhannya orang itu beda, jadi tidak bisa dibandingkan. Pokoknya di antara yang lain itu tidak ada yang bisa menandingi keceriwisan saya kayaknya. Apa hubungan nih mau hemat kok sampai ceriwis? Ya pokoknya begitulah ya Mbak Bu Besti, kita tidak bisa membandingkan orang satu dengan orang yang lainnya karena kebutuhannya berbeda. Terus kemudian apa tadi, rezekinya berbeda kayak gitu, takarannya rezekinya berbeda. Kalau seumpamanya saya itu takarannya gelas, terus mereka takarannya gentong, terus dibanding nih ya kayak gitu. Oke, saya mau menyepakkan ini sama menganget. Ini tanggal 21 bulan 9 masa expirednya. Terus ini tak taker ya Mbak Bu Besti, ini mau saya kasih 150 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelewat belum? Sudah. Tuh 150 cc segini. Terus kemudian ini saya sokkan ke sini untuk dipanasi. Kayaknya kegedean mangkoknya, siapa apa lah.